Halo, halo, halo. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendova. Baiklah, pada pertemuan kali ini mari kita teruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih tetap belajar dengan penuh semangat dan kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu di kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pelajaran ketiga. Jadi untuk anak-anak semuanya berada di sana, pembelajaran kita sebelumnya ada ya. Bagi yang belum mengklik videonya atau belum melihat, silakan dilihat dulu sehingga pembelajarannya bisa bersambung ya. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Ya anak-anak, kalau kita hidup rukun itu, kita pasti akan damai, akan tenang, walaupun kita berbeda-beda. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, ini anak-anaknya, bambu ini mempunyai ciri khusus ya, untuk melindungi dirinya dari musuhnya, yaitu bulu yang tajam yang terdapat pada batang. Kalau kita kena bulu bambu itu, bulu-bulu halus itu, kita akan gatal ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, itu gunanya beradaptasi itu anak-anak ya. Jadi tumbuhan itu beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu sama artinya dengan menyesuaikan diri. Beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Hanya sering kita sinkron situasi dan kondisi ya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama hidrofit, yang kedua higrofit, yang ketiga xerofit ya. Nah, kalau ada kesalahan membaca ya, inilah tumbuhan hidrofit ya. Kita akan membahasnya anak hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air.
memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul di permukaan air. Ini contoh salah satu tanaman atau tumbuhan hidrofit, yaitu kangkung ya. Anak-anak tahu itu kangkung? Apalagi contohnya ya yang termasuk tumbuhan hidrofit ini ya. Ada banyak anak-anak ini seperti eceng gondok ya. Terus apa lagi? Teratai. Terus apa lagi? Kiambang ya. Dan hidrilla. Jadi ini anak-anak tumbuhan hidrofit ya. Ciri-cirinya tadi ya, tumbuhan ini ya, sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, dan memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, sedangkan daunnya muncul ke permukaan air ya. Itu anak-anaknya yang disebut dengan contoh-contoh tanaman hidrofit. Tumbuhan hidrofit memiliki ciri-ciri khusus, yakni ini ciri-ciri khususnya ya. Ingat ini ya, sehingga bisa memahami dan mengerti. Apa itu ciri-ciri khususnya? 1. Mempunyai rongga antar sel yang berisi udara agar bisa mengapung di air. Yang kedua, mempunyai permukaan daun lebar untuk membantu penguapan air. Yang ketiga, memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. Keempat, mempunyai tangkai menggunung yang berisi udara. Sedangkan yang kelima, mempunyai akar yang tertanam di dasar air. Akarnya pendek dan halus untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak. Nah, itu anak-anak ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit ya, ciri-ciri khususnya. Kita lanjutkan, penuh semangat ya, jangan malas ya. Higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, itu salah satu atau ciri daripada higrofit. Apa contohnya? Yaitu pakis ya, itu termasuk tumbuhan higrofit. Ini daunnya ini melingkar. Jadi kalau anak-anak tanaman ini yang melingkar ini berarti itu termasuk higrofit. Apalagi ya contoh yang lain? Nah, ini lumu itu termasuk higrofit juga itu. Terus paku-pakuan ya, ini ada di ladang-ladang ya, di hutan ya. Terus yang ketiga adalah keladi. Keladi itu termasuk juga higrofit atau tumbuhan hidrofit ya. Ayo kita teruskan lagi. Ciri-ciri tumbuhan higrofit diantaranya yaitu apa ciri-ciri khususnya? 1. Memiliki daun yang tipis dan lebar. Yang kedua, daunnya memiliki banyak stomata agar proses penguapan lebih cepat. Batang tumbuhan higrofit biasanya tidak tampak karena ada di dalam tanah. Daun yang masih muda biasanya melingkar atau menggulung. Nah, itu anak-anak ciri khusus dari tumbuhan higrofit. Sekarang kita lanjutkan yaitu dengan xerophyt ya. Xerophyt, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Jadi ini tumbuhan daerah kering ya, biasanya di padang gurun ya. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menguap air. Akarnya panjang. Apa contohnya anak-anak? Ini lidah buaya ya. Ini contoh daripada tumbuhan xerophyt ya, xerophyt ya. Yang kedua adalah kaktus. Anak-anak sudah tahu nih ya, kaktus. Ini lilin
gurun, adanya di gurun, dan mungkin ada di sekitar kita ya. Ini pohon kurma ada di Arab, ini biasanya di padang gurun, dan namanya ini setawar. Ini anak-anak contoh daripada tumbuhan xerophyt. Sedangkan ciri-cirinya adalah ini, yaitu satu, daun tebal, luas daun sempit. Luas daun sempit bentuknya bersisik atau berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Ini bertujuan untuk mengurangi kelembapan. Kenapa anak? Karena dia hidup pada gurun. Dua, seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan cuticula atau lapisan lilin. Ini bertujuan untuk mengurangi kelembapan. Jadi anak-anak kalau sudah pernah lihat itu ya, apa? Jadi kaktus ya, coba dipatahkan itu di dalam itu ada bentuknya berlendir ya, namanya lapisan cuticula atau lapisan lilin ya. Batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons untuk menyimpan cadangan air. Keempat, akar panjang dan tersebar luas. Untuk apa anak? Untuk mencari ya, atau untuk mencari unsur hara. Karena di padang gurun kan jarang ya. Itu anak-anak yang merupakan ciri-ciri daripada tumbuhan xerophyt. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu membersihkan diri dan melindungi diri. Pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait dan cara melindungi diri. Tulis hasil temuanmu pada diagram layar berlian, karena nanti tulisnya ya. Ini pula semangat ya. Ini dia cara tumbuhan menyesuaikan diri. Saya kasih contoh ya, kaktus mengurangi penguapan atau fotosintesis. Cara tumbuhan melindungi diri, bagaimana cara kaktus melindungi dirinya? Itu dengan cara membuka daun dari diri saat musim kemarau tiba. Itu contoh, dan anak-anaknya seperti apa tadi, apa namanya, itu sudah lidah buaya, ini bisa tulis di sini ya, seperti yang Bapak kasih. Oke, kita lanjut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibaca, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak-anak yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni tahun 1970. Jadi itu anak-anak orang tokoh proklamasi negara kita, yaitu Bung Karno. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Dia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapa lagi anak-anak? Ya ini yang kedua ya, yang berjasa pada saat memproklamasikan kemerdekaan itu Dr. Adus Haji Muhammad atau Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77. Hatta menyusun teks ulama bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks ulama atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Beliau adalah Bapak Konfederasi Indonesia. Ini anak-anak Bapak Muhammad Hatta ini seorang dari yang menandatangani proklamasi kemerdekaan. Ini juga merupakan salah seorang Bapak Konfederasi Indonesia. Ahmad Subarjo Jojo dia di Surjo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun proses tes proklamasi di Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kebesaran Jepang. Dia adalah di rumah Laksamana Tadasi Maeda inilah Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo tadi menyusun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal dia orang Jepang ya, tapi dia mau membantu Indonesia. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Beliau orang Jepang. Beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Jadi ada rasa simpati dari beliau ini sama Tadasi Maeda ya, hingga dia merelakan nah, berbeda kan itu tadi, walaupun kita berbeda tapi kita Sukarni. Nah ini salah seorang lagi anak Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada 7 Mei 1991 pada usia 56 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini anak-anak ya, termasuk tokoh muda pada waktu itu. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1940. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggasan Timur nomor 56, Jakarta. Ini anak-anak Fatmawati ini merupakan istri dari Bung Karno. Dialah yang menjahit bendera yang pertama sekali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Meli. Sayuti Meli adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Sayuti Meli mengetik naskah proklamasi. Ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Ini karena juga ada yang penting pada waktu itu, yaitu Sayuti Meli. Mungkin pada waktu itu belum ada komputer ya, belum ada laptop ya, mereka mengetik pakai mesin ketik ya. Itu jadi Sayuti Meli.
Nah, anak-anak berdasarkan bacaan tersebut isilah peta pikiran berikut. Dan apa, kenapa, siapa tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kapan itu menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat. Ya, berarti siapa itu menanyakan orang, mengapa itu menanyakan sebab atau akibat. Ya, itu anak-anak ya. Jadi harus perhatikan itu ya. Nah, ini Bapak kasih satu contoh ya. Apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Maknanya tadi ya, menjadi negara yang berdaulat. Itu salah satu makna. Anak-anak bisa menjawab ini sehingga nanti bisa kalian lebih mengerti tentang teks atau bacaan ya. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan seluruh generasi bahu membahu bangun bangsa Indonesia bebas dari negara terjadi. Dapat kamu bayangkan apa yang terjadi akan bila saat ini mereka tidak bisa. Itu mereka itu masalah besar atau masih dijajah. Ya, itu anak-anaknya. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sebelum kita akan berpisah akhir pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai, kita Bapak ingatkan kita semua, bukan hanya anak-anak diri sama-sama juga, kita melaksanakan prokes 3M, cuci tangan dengan sabun, kedua memakai masker, yang ketiga jaga jarak. Terima kasih segala kekurangan kelemahan. Misalnya, kiranya kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Tuhan